A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jemaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang khamr, tentang minum-minuman yang memabukkan, yang diharamkan oleh Allah, mari semuanya untuk bersyukur atas segala nikmat, memuji dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik jamaah semuanya, langsung saja kita kaji. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 119, masih seputar tentang khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadis yang pertama pagi hari ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Innallaha kharramal khamra wa samanaha wa kharramal maitata wa samanaha wa kharramal khinzira wa samanaha. Innallaha teman setuhune Allah iku harrama ngaramake sapa Allah al khamra ing minuman sing mabuk-mabuk nih. Wa samanaha lan regane khamr. Wa harrama lan ngaramake sapa Allah al maitata ing batang wa samana halan regane maitah. Wa harrama lan ngaramake sapa Allah al khinzira ing celeng ing babi wa samana halan regane khinzir. Kita terjemahkan. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr, sesuatu yang membuat orang bisa hilang kesadaran. Khamr bisa berupa minuman, bisa berupa barang padat seperti ekstasi, bisa berupa bubuk dan sebagainya seperti morfin dan sebagainya, sabu-sabu, atau bisa berupa seperti daun tembakau berupa ganja dan sebagainya. Ganja ya, ganja, daun ganja. Zatnya hukumnya haram, hasil dari jual belinya hukumnya juga haram. Jadi haram di sini bukan berarti bukan hanya yang memakai, tapi yang menjual, yang memasarkan sama-sama hasilnya hukumnya haram. Yang kedua, wa harrama maitah. Allah mengharamkan bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati atau bagian dari hewan yang mati atau dari bagian dari hewan yang terpisah dengan hewan tersebut dan matinya tidak dengan disembelih secara syariat. Yang tergolong bangkai adalah satu, hewan mati, ya matinya bukan karena disembelih secara syariat. Disembelih pun kalau tidak sesuai syariat, maka juga dihukumi bangkai. Contoh, ada orang menyembelih yang disembelih kakinya. Umpamanya ada kambing. Kambing itu disembelih bagian kaki, bukan dari bagian leher yang sesuai dengan syariat, harus terpotong dua jalan nafas dan jalan darah serta makanan. Yang kedua, hewan bagian dari hewan yang masih hidup. Contoh, ada kambing. Kambing itu tiba-tiba terkena bongkahan batu. Akhirnya kaki belakangnya putus. Nah, kaki belakangnya putus dari kambing, kambingnya masih berlari, masih bisa hidup. Tapi kakinya yang putus ini dihukumi bangkai.
Umpamanya jamaah pamit on air lagi nggak punya lauk tuh. Arep sarapan gak duwe lawuh, tiba-tiba ngiris pupune pitik sitok ana diiris ana pitike sik urip. Jadi pitik itu gak dibeleh, langsung diiris pupune ngono digoreng. Nah, pitik aja sik keok-keok gitu. Nah, maka seperti itu juga dihukumi bangkai. Nah, bangkai di sini hukumnya haram, serta hasil dari jual beli bangkai juga hukumnya haram. Wa haramalan ngaromaki sapa Allah al khinzira ing celeng ing babi wa samana halan regane khinzir. Babi khinzir, celeng, babi hutan itu hukumnya haram. Harga dari semuanya, baik jual belinya, hukumnya juga haram. Seperti itu. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan. La'ana ngelaknati. Ingat, semua yang berhubungan dengan khamr semua terkena laknat. La'ana ngelaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana ngelaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ing dalam khamr asyaratan ing wong 10. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Rasulullah yang berhubungan dengan khamr. Siapa saja sih 10 orang itu? Ayo, ini dicatat tenanan Bu nih, dicatat. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Rasulullah yang berhubungan dengan khamr. 1. Asyiruha wong kang proses khamr. Pekerja yang membuat. Asyiruha wong kang gawe, wong kang meres, wong kang proses minum-minuman memabukkan. Yang bekerja, yang membuat, pertama dilaknat. Wa muktasiru halan wong kang akon gawe khamr. Yang menyuruh bose, sing kerja bose dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, wasyaribu halan wong kang ngombe. Ya toh, pekerjanya, bosnya, peminum. Wahamilu halan wong kang gowo. Pengirim khamr juga dilaknat. Hamiluha. Dia tidak membuat, dia tidak memperdagangkan, tapi dia menjadi kurir dari khamr itu, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ki ora dodol, aku ki ndak gawe, aku ki ngirim. Lho sama. Wahamiluha lan wong kang gawa khamr, si kurirnya, pengirim. Wal mahmulah ilaih, dan orang yang minta dikirim. Siapa dia? Pengorder juga dilaknat oleh Allah. Dia cuma ngorder saja, walaupun tidak minum. Yang keenam, wasyakibuha lan wong kang maringi inuman khamr, bekerja sebagai penuang arak. Dikerjane mek ngesak-ngesok nih arak. Waba'i'u halan wong kang ngedol. Waba'i'u halan wong kang ngedol khamr. Wa akilu samani halan wong kang mangan asile dodole khamr. Yang makan dari hasil jual beli arak. Wal mustarila halan wong kang tuku. Wal mustaratun laha lan wong kang kongkon tuku. Sing ngakon 10 orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, yang bekerja. 2, bosnya. 3, yang meminum. 4, kurirnya. 5, yang memesan. 6, yang menuangkan. 7, yang menjual. 8, yang memakan hasil dari khamr itu.
Yang ke-9 yang membeli, yang ke-10 yang minta dibelikan. 10 orang ini dilaknat oleh Allah gara-gara satu khamr. Wa ja'alan teko hadis ngan husangking Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam anahu ing temen setuhune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Man syaribal khamra fid dunya syaqallahu min summil asawiti surbatan yatashaqatu lahmu wajhihi fil ina qabla ayashrubiha fa idza syarabaha tashaqata lahmuhu wa jilduhu. Man utawi sapane wong iku sariba ngombe sapa wong al khamra ing khamr fid dunya ing dalem donya. Wong kok penggawehane mek mendem dadang tobat-tobat syakohu mongko nginumi ing man sapa Allah Gusti Allah min sumil asawidi saking upase ula gedhe. Wong iku bakal diombeni upase ula. Upase ula surbatan ing saombenan lek upas kula niku diombe. Ya tasako tukang rontok apa lahmu wajihi. Daginge wajahe man fil ina'i ing dalam wadah. Jadi besok wong iku sing gaene ngombe-ngombe khamr karo Allah diombeni upase ula neraka. Ya ta? Bar ngombe qabla ayasrubu sak durunge yen to ngombe sapa wong ing sum isih mambu upase tok daging wajahe langsung bosok langsung rontok. Wa idza syarabaha mongko semangsane ngombe sapa wong ing upas tasakota mongko ceblok-ceblok apa lahmuhu daginge wong wajil duhu lan lulange wong. Racun mandi tenan diombe langsung bosok ning lulang ning daging iso sampai ceblok-ceblok. Ya ada kang tampa lara bi kelawan sum sapa ahlun nari ahli neraka. Wape tangga-tanggane iku sampai apa jenenge tersiksa gara-gara ambu bosoke niku wau. Ala ilingo wa syaribuha utahi wong kang ngombe khamr wa asiru halan wong kang kerja gawe khamr meres wa muktasiru halan wong kang kongkon gawe khamr wa khamilu halan wong kang gawa wong sing ngirim khamr wa mahmulatu ilaih lan wong kang sing kongkon gawakne khamr wa akilu samani halan wong kang mangan hasil dari jual beli khamr iku syaraka padha fi ismiha ing dalem dosane ngombe khamr. Sama semuanya, mendapatkan dosa yang sama. Yang bekerja, yang memproses, bosnya, yang minum, kurirnya, yang memesan, yang menuangkan, yang menjual, yang memakan hasilnya, yang membeli, yang minta dibelikan. Semua hukum dosanya sama. Layak balu ora nompo sapa Allahu Gusti Allah minhum saking sabeh. Ora nompo salatan ing salate wala siyaman lan posone wala hajan lan ora hajine. Ibadah kabeh ora ditampa lek durung tau tobat hataya tubuh hingga padha tobat sapa kabeh. Kudu tobat, lek tobat ya ditampa kabeh, ya di ngepura karo Allah. Fa in mata mongko lamun mati sapa wong qabla taubati sadurunge tobat kana mongko ana iku hakon mesti Allahi ing ngatasi Allah apa ayuskiyahu yen to paring inuman sapa Allah ing man bikuli juratin kelawan saben-saben sak cegokan syarabah kan nginum sapa man ing khamr fid dunya ing dalem donya min sadidin saking nanah min sadidi jahannama saking nanai neraka jahanam. Ala ilingo wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ingatlah setiap perkara yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram. Ya Allah,
Aku kok wedi to Bu ngaji bab ngene iki. Lah piye ora diwaca hadise kok ngene diwaca kok medeni. Wah piye iki. Wes. Aduh suwi-suwi Bu di kula. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi khamr itu yang saya takutkan itu gini. Apa namanya? Laknatnya Rasulullah ini yang saya takutkan. Di dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah melaknati khamr itu ada 10. Ini yang menakutkan sekali. Yang pertama, asyiruha. Asyir itu wong sing meres, orang yang memproses pekerjanya. Wa mu'tasir. Mu'tasir itu bosnya yang menyuruh membuat. Wa syaribuha, orang yang meminum. Wa hamiluha, orang yang membawa, si kurir. Wa mahmulatun ilaih, orang yang pesen. Ya, orang yang pesen supaya untuk dikirim. Wa syakiuha, wong kang ngombe nih. Berarti yang menuangkan, yang melayani. Wa ba'iuha, yang menjual. Wa akilu samaniha, yang memakan dari hasil jual beli itu. Wal mustari, yang membeli. Wal mustarodun lah, dan yang minta dibelikan. Sama, semuanya mendapatkan laknat dari Rasul. Iki piye iki ngene iki. Ora diwaca iki hadise yo ngeten, diwaca kok yo medeni menah. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kita kan kerja di luar negeri, bosnya bukan muslim. Kadang kita disuruh untuk memasak, untuk ini, disuruh kasih arak, disuruh kasih ini, gimana Pak Ustadz? Jadi gini, pertanyaan ini dulu sering ditanyakan. Dan saya tanyakan kepada guru saya, wahai guru, saya ada pertanyaan dari saudara saya yang ada di luar negeri. Mereka dari rumah bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Nah, kebiasaan orang luar negeri itu kalau masak, kalau apa-apa itu kan pasti dicampur dengan arak. Dan arak itu hukumnya haram. Bagaimana? Masuk enggak dengan orang yang menuangkan arak? Termasuk sakiuha enggak? Termasuk enggak? Akhirnya guru saya memberikan terdiam sejenak. Sekitar 10 menit baru dijawab. Jawabannya begini jemaah. Mohon maaf, mungkin kalau jawaban guru saya ini menyakiti hati Anda, ini jawaban. Begini katanya. Saudaramu itu bekerja sebagai penuang minuman atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga? Saya jawab, kerjanya sebagai pembantu rumah tangga. Kalau dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, maka semoga Allah memaafkan karena pekerjaannya bukan penuang minuman. Jadi yang dimaksud wasakiyuha di sini adalah orang yang kerjaannya sebagai penuang minuman. Jamaah Iwami, bisa nggak membedakan kata-kata saya? Bisa nggak membedakan? Jawaban guru saya itu bisa nggak dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah paham. Jadi sakiyuha menurut guru saya tidak berani menjawab karena saya bukan kapasitas di pembahasan. Saya tanyakan kepada guru saya, sakiyuha itu artinya orang yang pekerjaannya menuangkan minuman. Ada kan? Di dalam bar-bar itu biasanya kan ada toh yang kerjaannya tukang tuang minuman, ada kan? Apa namanya itu? Jenenge apa aku ndak roh. Pokoke kerjane ngono. Nah, ya mungkin itulah mungkin. Nah, terus bagaimana guru dengan saudaraku yang bekerja? Kerjanya apa? Kalau kerjanya sebagai pembantu rumah tangga,
Nah, dari kerjaannya saja bukan penuang minuman, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ahli masak, bukan penuang minum. Jadi situ jawabannya. Semoga saudara-saudaraku yang ada di Taiwan, dimanapun Anda berada, di Hong Kong dan sebagainya, yang majikannya bukan Muslim, semoga Allah tidak memasukkan dari 10 orang yang terlaknat. Tapi saya yakin tidak termasuk. Kenapa? Karena Anda dari rumah berniat bukan untuk bekerja sebagai penuang minuman, tapi sebagai pembantu rumah tangga atau juru masak dan sebagainya. Betul kan? Bukan sebagai penuang minuman kan? Nah, jadi seperti itu jawaban dari guru saya. Dan saya agak lega dada saya. Tapi ngaji ini like omongan ini aku lagi wedi lah Bu. Dan ngaji kok wedi ini. Nah, piye hati sing ngeten lho Bu. Berarti waca kula ya jan piye. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Allah. Dan sama pertanyaan yang Anda mau Anda tanyakan, yang Anda rasakan sama dengan yang saya rasakan. Kalau Anda memeras khamr, tentu tidak. Memproses, tentu tidak. Anda di sana bukan bekerja sebagai di minuman keras. Anda yang menyuruh, Anda bukan bos. Anda yang meminum, tentu tidak. Anda menjadi kurir, nah ini, kurir minuman keras ini. Saya juga pernah ditanya, saya menjadi kerja sebagai pengiriman minuman keras, pengiriman bir. Saya akhirnya, ya saya cobalah berhenti, cari kerja yang lain. Jangan menjadi kurir bir. Saya bilang gitu. Orang yang minta dibawakan, nah yang jadi pertanyaan sama dengan Anda. Sakiyuha, orang yang menuangkan. Setelah itu saya tanyakan kepada guru saya. Wahai guru, saya punya saudara yang bekerja di luar negeri, bosnya bukan Muslim, dia memasak kadang dikasih dengan arak. Bagaimana? Guru saya lantas sekitar 10 menit diam, akhirnya menjawab, apakah dia bekerja sebagai penuang bir atau sebagai pembantu rumah tangga? Pembantu rumah tangga, bukan penuang bir. Maka semoga Allah memaafkan, dan yang dimaksud di hadis itu adalah orang yang memang pekerjaannya penuang bir. Akhirnya saya agak lega. Ya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang berbau khamr dan tidak termasuk 10 orang yang dilaknati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Imamit on Air, saudara-saudariku seiman setakwa yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk wedi kula. Tidak boleh nak bahas niki, benjing mawon dibahas malih. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, sehat, gajine munda, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.